hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini kita bertemu lagi untuk membahas, belajar, mempraktekkan, melatih diri berdoa sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Kita masuk pada sesi atau bagian yang ketiga. Pada bagian yang pertama kita telah belajar banyak hal tentang doa. Ada peringatan Tuhan, ada yang tidak boleh, tidak patut, tidak pantas kita lakukan, seperti kemunafikan dalam berdoa. Jangan bertele-tele, jangan berdoa supaya dilihat orang, jangan sampai motivasinya supaya dipuji oleh orang lain. Itu peringatan-peringatan. Jangan bersandiwara. Lalu kemudian di bagian yang kedua kita belajar juga bahwa berdoa itu kita menyapa Allah sebagai Bapa kita. Ini sangat penting. Dan kita diajar berdoa kepada Allah Tritunggal. Berdoa kepada Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus oleh pimpinan Roh Kudus. Jadi saya ingatkan lagi kebenaran bahwa kalau kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya berdoa, kita berdoa kepada Allah Tritunggal, kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus oleh pimpinan Roh Kudus. Lalu kemudian di sesi yang kedua itu juga kita membahas bahwa yang perlu kita doakan itu, yang utamanya itu kita berdoa untuk kepentingan pribadi Allah dan kepentingan kerajaannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu adalah bagian yang pertama, ada 3 permohonan kita. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sehingga suasana kerajaan Allah itu kita hadirkan dalam dunia ini. Dan kita terus berdoa untuk hal itu. Ini yang kita doakan, ini yang paling utama. Ini yang pertama kita doakan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Memang sengaja ini tidak langsung, supaya kita bisa belajar secara bertahap. Kalau langsung rasanya nggak mungkin. Bahkan bertahap ini pun harus dibutuhkan latihan yang luar biasa. Jadi oleh sebab itu kita bersabar, kita latih diri dengan baik-baik, dan kita pada akhirnya berdoa sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Oke, sebelum kita masuk pada sesi yang ketiga, kita berdoa terlebih dahulu sebagai latihan dan penyembahan kita, ibadah kita kepada Bapa Surgawi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan Yesus oleh pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa pada saat ini, kami mau belajar berdoa sebagaimana yang Tuhan kami Yesus ajarkan. Kami berdoa yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Ajar kami memahami kebenaran-Mu, ajar kami melakukan penyembahan, ibadah kami, berdoa kepadamu sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami, sesuai dengan cara berdoa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, pimpin hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan bacakan ayat yang utama untuk ajaran doa Bapa kami, terambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dengarkan baik-baik, dengan mendengar firman, iman kita bertumbuh secara luar biasa. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dari bacaan yang kita baca ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita memanggil Allah sebagai Bapa Surgawi kita. Nah, itu sudah dibahas di sesi yang sebelumnya. Lalu kemudian kita berdoa untuk pribadi Allah dan kepentingan kerajaannya. Kemudian di bagian yang kedua,
Ya, saya boleh bagi dua permohonan ini. Permohonan untuk kerajaan Allah dalam hidup kita, permohonan untuk pribadi Allah dan kerajaannya dalam hidup kita, kemudian permohonan untuk kebutuhan kita. Nah, kita masuk di sesi yang ketiga. Bagian yang ketiga ini yaitu permohonan untuk kehidupan kita, untuk kehidupan manusiawi kita. Di bagian yang pertama itu disebutkan tentang kebutuhan harian kita, makanan yang secukupnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pengampunan, dan nanti yang ketiga tentang menghindari hidup kita dari si jahat, dari pencobaan. Jadi ada tiga: mohon kebutuhan harian, yang kedua mohon pengampunan, dan yang ketiga mohon dilepaskan dari pencobaan, dari ancaman, godaan si jahat. Itu permohonan-permohonan untuk kebutuhan pribadi kita. Ya, jadi ini bagian yang kedua. Saya ulangi, bagian yang pertama permohonan untuk doa untuk kepentingan pribadi Allah dan kerajaannya. Dan kemudian kedua, kepentingan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, di dalam bagian yang kedua ini terbagi tiga lagi. Ya, permohonan untuk kebutuhan harian kita. Tuhan mengajar kita untuk memohon kebutuhan sehari lepas hari. Bukan kebutuhan ditumpuk banyak, lalu kemudian kita berlega-lega, kita tidak berdoa lagi, lalu kita menikmati dulu semua yang sudah ditumpuk itu. Itu tidak sedemikian. Itu tidak sedemikian konsep kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak yang tergantung kepada Bapa Surgawi. Ini yang pertama saya mau ingatkan dulu, bahwa di dalam doa yang kita lakukan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu tidak dilakukan untuk sendirian, tidak dilakukan untuk kepentingan diri pribadi secara sendiri, egois, tetapi untuk kepentingan bersama. Maka Tuhan mengajarkan, Bapa kami yang di surga. Kemudian di sini juga, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Jadi di dalam ajaran ini Tuhan mengajar kita supaya kita berdoa untuk kepentingan kehidupan kita secara bersama-sama dalam persekutuan. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya untuk setiap-tiap hari. Jadi kita diajar dalam hal ini, yang pertama kita berdoa untuk kepentingan harian, tidak berlebihan. Jadi supaya kita tergantung, supaya setiap hari kita terus berdoa. Jadi ingat bahwa kita berdoa ini bukan pada sore hari, bukan mengakhiri hari, tetapi mengawali hari. Makanya kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini. Jadi pagi-pagi kita meminta supaya sepanjang hari ini Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Menurut banyak penafsir, ini bukan hanya soal makanan secara literal, tetapi ini berhubungan dengan kebutuhan yang utama, termasuk yang kita kenakan, pakaian, termasuk untuk yang kita tinggali, rumah tempat tinggal, ya. Jadi di dalam doa ini Tuhan mengajar kita supaya kita berdoa, Tuhan cukupkan untuk yang kita perlukan tiap-tiap hari. Dan oleh sebab itu kita tiap-tiap hari mesti berdoa, mengawali hari dengan berdoa. Kita belajar supaya tidak khawatir, kita belajar supaya tidak tamak, kita belajar supaya tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita belajar supaya tetap bergantung kepada Tuhan. Lalu kemudian kita memohon, kita meminta yang secukupnya saja. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh tamak. Itu yang kita doakan, itu yang kita lakukan. Maka ini doa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Bapa kami yang di surga, berikanlah kami makanan harian kami yang secukupnya untuk hari ini. Dalam bahasa Inggris disebut our daily bread. Jadi makanan harian. Ya, jadi oleh beberapa penafsir, ini sesungguhnya permohonan untuk kebutuhan kita yang menopang kebutuhan harian kita. Ya, saya coba bacakan ya. Yang dimaksud makanan dalam teks aslinya mengandung banyak makna pengertian. Beberapa orang menekankan makanan materi itu kebutuhan pokok manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Ya. Jadi bagi Lenski,
Makanan yang diminta adalah sesuatu yang konkret yang diperlukan untuk menopang kehidupan sehari-hari. Ya, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Martin Luther. Dia berkata begini, yang dimaksud dengan makanan harian adalah makanan, minuman, perumahan, ladang, ternak, uang, barang-barang, suami istri yang rukun, anak-anak yang baik dan setia, pemerintah yang baik, iklim yang baik, keadaan yang aman, kesehatan, tata tertib yang baik, sahabat yang setia, sahabat yang baik, dan segala sesuatu kebutuhan hidup. Kita memohon hal-hal ini yang mendasar. Ya, kita menginginkan keluarga yang baik, kehidupan yang baik, pemerintahan yang baik. Kita memohon hal itu kepada Tuhan, semuanya akan ditambahkan dengan kita dalam konsep kesadaran kita berdoa, Tuhan, kami mau bergantung kepadamu, mohon berikan kami untuk kebutuhan kami pada hari ini. Itu yang pertama ya, dalam doa untuk kebutuhan manusiawi kita. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan pengampunan. Ketika kita memohon pengampunan, kita harus sadar, kita diingatkan bahwa kita ini manusia yang berdosa, manusia yang sedikit-sedikit lebih gampang melakukan dosa dan kesalahan. Dalam Yohanes 1 Yohanes dikatakan bahwa kita harus mengaku segala dosa dan salah kita. Jika kita mengaku dosa dan salah kita, maka Ia, Allah Bapa Surgawi, mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka dengan demikian kita memohon pengampunan. Ampunilah segala dosa kami. Lalu ini didahului dengan pemberesan dosa dengan sesama kita. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan tidak menghendaki kita datang kepadanya sementara kita belum mengampuni orang lain. Itu maksudnya. Jadi di dalam bagian-bagian lain Tuhan mengajarkan kita, kalau engkau pergi beribadah, kalau engkau hendak datang kepada Tuhan, hendak beribadah, berdoa kepada Tuhan, engkau teringat akan masalah dengan saudaramu, balik dulu, kata Tuhan. Bereskan, selesaikan, ampuni dosa, lalu kemudian balik, berangkat, berdoa kepada Tuhan. Ini prinsip konsep yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa, ampuni kami, sebab kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, jadi kita memohon pengampunan, kita memohon pemberesan dosa, dan yakinlah bahwa Tuhan mengampuni kita. Dengan dibereskannya dosa, maka berkat-berkat itu akan mengalir dalam hidup kita. Kalau kita tidak bereskan dosa, berkat-berkat itu akan terhalang. Terhalang karena apa? Terhalang karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi dalam konsep ini Tuhan mau hubungan kita dengan Dia itu hubungan yang sangat baik dengan cara ada pemberesan dosa. Jadi ini senantiasa ada dalam pikiran kita. Jadi ini kita latih diri kita sedemikian, maka kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini yang kedua untuk pribadi kebutuhan manusia kita. Yang pertama tadi permohonan akan kebutuhan harian. Yang kedua permohonan akan pemberesan dosa, pengampunan dosa. Dan yang ketiga permohonan untuk terlepas dari si jahat. Kita harus mengakui, kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini tidak terlepas dari gangguan kejahatan, pencobaan-pencobaan dari si jahat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dalam hidupnya di dunia, dia pernah dicobai. Ya. Apalagi kita. Jadi kita dalam menghadapi pencobaan ini, kita lemah, kita bisa jatuh kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Kalau bukan pertolongan dari Tuhan, kita jangan mengira bahwa diri kita kuat. Maka di dalam permohonan ketiga ini, kita memohon Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan. Walaupun kita tahu benar bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan akan menolong kita. Maka kita juga perlu berdoa. Tuhan menghendaki kita memohon kepadanya pertolongannya, penyertaannya, kesempurnaan kasihnya melalui pemeliharaannya. Kita memohon supaya kita terhindar dari pencobaan-pencobaan dari si iblis. Pencobaan yang dimaksud itu ada kata Yunania peirasmos,
yang diterjemahkan sebagai pencobaannya. Pencobaan dalam pengertian bahwa pencobaan ini datangnya dari iblis. Bisa diartikan sebagai membujuk atau menggodai kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan kalau kita tidak kuat di dalam iman, kita bisa tergoda, kita bisa ikut terseret, kita bisa terbujuk. Maka kita berdoa, Tuhan tolonglah kami supaya kami lepas dari pencobaan ini. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini permohonan yang ketiga. Jadi Bapa Surgawi, kami memohon kepadamu, lepaskan kami dari pencobaan ini. Kami tahu, kami sadar, kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Walaupun kita tahu kebenaran. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa dibujuk untuk melakukan kejahatan. Lalu kita mendapatkan sebanyak mungkin uang menghadapi kampanye misalnya, atau penggelapan penggunaan uang-uang pemerintahan. Nah, kita dibagi sedikit, kemudian kita disuruh buat laporan fiktif. Seperti pengalaman saya ya, saya dikasih uang 4 juta, kita laporkan 10 jutaan. Itu terpaksa kami buat. Kalau kami tidak buat, disuruh tarik uangnya. Sementara uang sudah dipakai untuk makan, masa dikeluarin lagi dari makan. Nah, seperti itu banyak hal. Dan akhirnya yang lebih parah lagi kalau kita merugikan orang lain. Dan itu adalah bujukan-bujukan dari ketidakbenaran. Bagaimana cara Tuhan menolong kita terhindar dari hal-hal seperti itu? Maka kita berdoa, Tuhan lepaskanlah kami daripada pencobaan. Saya yakin Tuhan banyak cara, banyak jalan-jalannya untuk menghindarkan kita, melepaskan kita dari pencobaan itu. Dimana kalau kita pribadi kurang hikmat, tetapi hikmat ilahi, hikmat Allah itu sangat menolong kita untuk membuat kita terlepas dari godaan, bujukan, rayuan yang melawan kehendak Allah. Itu permohonan-permohonan untuk pribadi kita. Nah, bagian yang terakhir adalah doksologi dalam doa. Apa itu doksologi? Pada dasarnya pengertian doksologi itu adalah pujian atau pemujaan yang sudah diformulasikan sedemikian untuk menyampaikan pujian-pujian kepada Allah. Jadi pada dasarnya pengertian doksologi berhubungan dengan pujian atau pengagungan akan Allah. Dan secara terminologis, doksologi diartikan sebagai suatu nyanyian atau rumusan liturgia yang mengekspresikan pujian kepada Allah. Biasanya doksologi dihubungkan dengan paragraf penutup doa Bapa Kami. Ya. Bagian terakhir dalam pola doa yang diajarkan Tuhan Yesus berisi pujian dan pengagungan akan Allah Bapa. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Matius pasal 6 ayat 13. Itu doksologi dalam doa Bapa Kami. Beberapa orang mengatakan bahwa ini tidak ada di dalam teks aslinya. Mungkin saja benar pernyataan itu dan beberapa para penafsir mengakui hal itu. Tetapi bahwa harus ditambahkan supaya orang mengingat bahwa ini sudah terjadi turun-temurun. Bahkan di zaman Tuhan Yesus pun untuk mengakhiri suatu doa, doksologi ini harus diucapkan. Jadi sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, di dalam pengajarannya pun ajaran ini harus diucapkan. Jadi karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan Allah dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam doksologi ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan tentang kekuasaan, kedahsyatan Allah. Yang pertama pengakuan akan supremasi Allah. Kemudian yang kedua adalah pengakuan akan kemuliaan Allah. Dan yang ketiga adalah pengakuan akan kekekalan Allah. Di dalam bagian yang ketiga ini disebutkan karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Jadi dalam bagian ini kita mengakui supremasi Allah, kedahsyatan, hal-hal luar biasanya, dahsyatnya Allah kita. Kita mengakui supremasinya, dia yang berkuasa, dia yang dahsyat, dia yang hebat, maka disebutkan dia maha kuasa, maha mulia, maha agung. Dan ini yang kita lakukan di dalam ibadah, di dalam doa kita. Kita mengakui dia sebagai Allah yang berkuasa, yang memiliki supremasi dahsyat. Kita mengakui bahwa segala sesuatu ada di dalam kontrol dan pegangannya. Dia yang berkuasa,
Dia yang mampu melakukan sesuatu. Tidak ada bagian yang gagal dalam hidup dan pribadinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengakuan akan kemuliaan Allah. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kemuliaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal lain. Tidak ada taranya, tiada bandingnya. Dan itu yang harus kita akui di dalam bagian terakhir doa kita. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa, kita mengakui dia Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kita mengakui juga dia Allah yang mulia. Sehingga dalam kemuliaan dia tidak terhampiri. Jadi kemuliaan Allah melukiskan tentang kemegahan dan keagungannya. Dia megah, dia agung, dia dahsyat, dia luar biasa. Dia memiliki supremasi. Dia juga mulia. Maka kita berdoa kepadanya. Di satu sisi kita menyapa dia sebagai Bapa, di satu sisi kita memberikan hormat, mengakui dan menyembah dia sebagai Allah yang mulia. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kita mengakui dia sebagai Allah yang kekal. Maka kita berkata sampai selama-lamanya. Dia Allah yang kekal, tidak berubah dan tidak mungkin. Dia Allah yang kekal. Dia tidak berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu yang kita akui. Itu cara kita memuja, menyembah dia. Di dalam percakapan-percakapan yang hangat antara kita dengan Bapa Surgawi kita, kita mengakui dia sebagai Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang mulia, dan Allah yang kekal. Amin Bapak Ibu. Dan bagian yang terakhir, kita katakan amin. Apa maksudnya amin? Kita percaya bahwa dia adalah Allah yang tidak berubah tadi. Kemudian apa yang kita doakan, kita percaya dia dengar dan dia menjawabnya, dia memberikannya seturut dengan kehendaknya, bukan seturut dengan kehendak kita. Kita memohon, dia mendengarkan, dia menjawab seturut dengan kehendaknya. Nah, ini tidak boleh memaksa Allah dalam doa-doa kita. Pada bagian lain saya sudah bahas tentang amin itu memiliki makna yang luar biasa. Jangan sampai iman kita berubah. Ketika kita sudah berkata amin, kita yakinkan, kita percaya, jangan pernah ragu. Kita katakan amin lalu ragu, itu tidak benar. Kita katakan amin, amin, kita percaya dan kita yakinkan. Kita tunggu waktu yang tepat, Tuhan menjawabnya dan Tuhan menerima penyembahan kita melalui doa-doa tadi. Ya, itulah artinya kita berkata amin. Apa yang kita doakan, apa yang kita sembahkan, apa yang kita pujikan, apa yang kita akui, apa yang kita lakukan sampai kepada Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus oleh pimpinan Roh Kudus, dan kita berkata amin. Ini bagian yang terakhir. Biarlah Tuhan menolong, biarlah Tuhan memberkati, menyertai kita. Mari kita mulai berdoa, berlatih berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan harian kami. Kami mau tergantung kepadamu. Ampuni kesalahan kami dan jauhkan kami dari si jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah Tuhan menolong kita. Biarlah Tuhan memberkati kita. Kita berdoa dengan benar di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami telah belajar tentang kebenaran-Mu. Kami telah belajar tentang keagungan-Mu. Kami telah belajar tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami supaya kami berdoa, memiliki hubungan intim dengan Engkau yang Bapa Surgawi, dengan Engkau yang Allah Tritunggal. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.